Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, Mas. Ya. Salam kenal Pak. Tes. Salam kenal, saya Aldi Pak. Aldi. Saya itu tahun 2019 saya sebagai co-foundernya Kita Satu, relawan milenialnya Pak Jokowi Amin. Pertanyaannya saya simpel Pak. Pertanyaannya saya simpel. Bapak ini selalu punya slogan perubahan. Perubahan apa yang mau Bapak lakuin, dan menurut saya yang Pak Jokowi lakui selama 2 periode ini udah sangat baik. Pertama, kita lihat dari pembangunan, kedua pengendalian ekonomi, dan yang ketiga pengendalian COVID kemarin menurut saya rapat pemerintahan tahun ini cukup baik. Dan jeleknya pemimpin-pemimpin di Indonesia Pak menurut saya, itu selalu melakukan perubahan yang dimana start dari nol lagi. Jadi sehingga kita ini masyarakat bingung gitu, arahnya tidak melanjutkan, tidak memperbaiki, bahkan tidak mendevelop, tapi merubah dari nol lagi, dan menurut saya itu sangat sayang sih Pak. Itu sih pertanyaan pertama. Sama pertanyaan kedua Pak, kalau Bapak jadi presiden, mungkin gak akan ada coffee morning dengan presiden-presiden sebelumnya? Karena yang saya lihat ini jeleknya di Indonesia juga, setiap presiden terpilih, ketika dia sudah selesai jadi presiden ya, dia mementingkan politiknya masing-masing, tapi tidak mementingkan negara. Itu aja Pak dari saya. Saya rasa kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Dan kita tidak berhak mengklaim sempurna. Akan selalu ada ruang untuk perbaikan, perubahan. Dan jawaban paling sederhana adalah sektor-sektor yang sangat mendasar kepada kebutuhan publik, itulah agenda perubahan yang paling utama. Di mana? Sektor pertanian, sektor peternakan, sektor perkebunan, sektor perikanan. Di 4 itu, sampai dengan hari ini pupuk terus-menerus menjadi masalah. Harga pangan di rumah-rumah masih terus mahal. Bicara tentang peternakan menengah kecil berguguran, berjatuhan. Bicara tentang perikanan, tanya kepada para nelayan, bagaimana kondisi hidupnya, berat sekali. Bicara tentang perkebunan, sama. Tata niaga di sana belum tersentuh. Bila kita ingin harga lebih mahal dan tetap mahal, kebutuhan pokok yang tetap tinggi, kemudian pasokan tetap tinggi, maka tidak ada perubahan. Tapi bila itu ingin lebih murah, maka izinkan kami melakukan perubahan untuk aspek itu. Coffee morning, tentu saja sangat terbuka, sangat memungkinkan, dan itu harus dikerjakan. Yang penting yang mau diundang datang. Kadang-kadang sering problemnya bukan pada pengundang, problemnya ada pada yang diundang. Karena itu kami berharap nanti setelah selesai, presiden yang sudah selesai mengabdi berkenan untuk hadir dalam undangan presiden yang berikutnya. Terima kasih. Saran dari saya Pak, selain Presiden Republik Indonesia juga coffee morning juga dengan Presiden FIFA Pak. Untuk mengklarifikasi semua polemik yang terjadi ya Pak. Kalau FIFA sih malah friend kelihatannya. Iya, friendly. Ya, nanti kita undang ketua PSSI juga. Gitu. Ih, si paling berani. Gokil. Oke, berikutnya. Harus seimbang nih, tadi udah 2 pria, 1 wanita. Oh, Mbak, iya silakan Mbak. Yang berhijab dan berkacamata, iya. Halo, selamat malam Pak Anies. Nama saya Farin. Iya, nama saya Farin. Saya izin bertanya Pak, ada 2 pertanyaan dari saya. Yang pertama adalah saat Bapak menjadi Gubernur DKI Jakarta, saya cukup mengapresiasi program Bapak, salah satunya adalah kampanye Kita Berhak Aman. Yang mana fokusnya adalah di kekerasan dan pelecehan yang programnya dipegang oleh Jakarta Plus. Pada akhir kampanye tersebut ada program yang namanya Moveable, yang mana program tersebut itu menyediakan rumah aman bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dan pelecehan. Tapi sampai saat ini saya belum pernah mendengar Pak, apa jadinya keberlanjutan program tersebut yang mana timelinenya itu saya baca ada di akhir Desember 2022. Itu pertanyaan pertama saya Pak. Lalu pertanyaan kedua saya adalah, pemerintah punya kewajiban untuk melindungi perempuan, kelompok minoritas, rentan, dan marginal
dari kekerasan, diskriminasi, stigma, dan represi. Bagaimana komitmen Bapak terhadap hal ini? Terima kasih, Pak. Makasih, Fari. Jadi ada 4 kelompok yang saya melihat harus jadi prioritas untuk merasa aman di masyarakat. Satu adalah perempuan, khususnya ibu hamil. Yang kedua adalah anak-anak. Yang ketiga adalah lansia. Dan yang keempat adalah penyandang disabilitas. Ini seringkali menjadi urusan yang tidak menarik untuk diambil di dalam wilayah keputusan politik. Karena tidak bisa ditunjukkan fotonya. Lain dengan ketika kita membuat infrastruktur, bisa kelihatan fotonya. Yang ini adalah rasa aman yang dibuat. Dan itu yang kami kerjakan. Dan kemudian kita memastikan pekerjaan ini nggak bisa dikerjakan sendirian. Bekerja sama dengan NGO, bekerja sama dengan aparat penegak hukum, bekerja sama juga dengan kampus dan peneliti-peneliti. Dan itu yang kita kerjakan. Insya Allah saya berharap program ini bisa dijalankan terus. Dan inilah salah satu contoh barangkali terobosan yang harus bisa dilakukan continuity-nya. Dan kedua tentang perlindungan bagi kelompok ini semua. Seperti saya sampaikan tadi, perlindungan kepada masyarakat itu bukan karena latar belakangnya. Republik ini tidak didirikan untuk melindungi minoritas. Republik ini tidak didirikan untuk melindungi mayoritas. Republik ini didirikan untuk melindungi setiap anak bangsa. Tak peduli latar belakangnya, tak peduli kondisinya. Karena itu jangan gunakan istilah itu. Pendiri Republik ini tidak pernah menggunakan istilah ukuran. Minoritas dan mayoritas itu ukuran. Besar sama kecil. Pendiri Republik ini menggunakan istilah golongan. Republik ini tidak didirikan untuk golongan tertentu. Karena golongan tidak mengimplikasikan ukuran. Tapi mengatakan minoritas, mengatakan mayoritas itu ada ukurannya di situ. Dan kami melihat Indonesia harus terus objektif, melindungi semua, bukan melindungi sebagian. Itu komitmen yang sudah saya katakan sejak dulu dan akan saya lanjutkan terus dimanapun bertugas. Terima kasih. Sudah cukup atau mau ditanggapi lagi? Dijawab? Cukup? Boleh dijawab sedikit? Boleh. Oke. Mungkin sedikit ya Pak, berarti terkait program yang saat Bapak menjadi Gubernur DKI, apakah berarti sampai sekarang memang belum ada? Saya atau berharap Bapak itu belum terus ya. Kan begini, kewenangan saya berhenti di bulan Oktober. Kewenangan saya berhenti di bulan Oktober. Termasuk ketika bicara tentang Plus Jakarta. Sesudah itu penerus saya tidak bisa memaksa. Tapi saya berharap yang memberikan manfaat itu diteruskan. Dan saya berharap teman-teman seperti Fari ikut mengawal. Karena yang mengawal program bermanfaat adalah para penerima manfaatnya. Terima kasih. Mungkin terakhir Bapak, ya saya sepakat juga ya bahwa negara ini juga hadir untuk melindungi semua rakyatnya. Tapi tidak bisa kita pungkiri semuanya bahwa kelompok-kelompok rentan, kelompok-kelompok marginal akhirnya masih sering ditutup mata dan dilupakan bahwa mereka juga memiliki struggle-struggle yang tidak semua orang miliki. Terima kasih Pak. Noted, makasih. Si paling nanya mbaknya. Udah kayak dosen pembimbing Bapak di depannya. Banyak banget pertanyaannya. Oke, ini saya kasih satu kesempatan terakhir. Satu pertanyaan, tapi yang paling pedes. Dari tadi saya belum nemu yang paling pedes. Masih pertanyaan yang aman-aman aja. Coba tanyakan ke dalam diri Anda apabila Anda ingin bertanya. Kira-kira pertanyaan ini akan membuat saya tidak bisa tidur. Kalau masih bisa, turunkan tangan Anda. Saya butuh satu penanya yang tajam dan kritis. Ya, silakan Masnya. Selamat malam Pak Anies, saya Retas. Ada kalau tadi satu tapi saya izin 3 Pak Anies. Satu. Yang pertama ini soal bargaining. Pak Anies tidak bargaining. Pak Anies tidak memiliki partai politik, tidak memiliki organisasi massa yang cukup besar, dan tidak memiliki kapital yang cukup. Apa bargaining Pak Anies di hadapan para partai politik yang mendukung Pak Anies di masa mendatang ketika permintaan-permintaan mereka berbeda dengan aspirasi rakyat yang memilih Pak Anies di masa yang mendatang? Yang kedua. Cukup Mas, satu. Oke. Satu boleh Mas. Pak Anies? Yo. Boleh. Yang kedua. Pak Anies selalu Kalau saya sih boleh aja. Pak Anies selalu mengatakan soal keadilan.
Dan Indonesia punya tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial. Apa langkah konkret dari Pak Anies untuk nanti mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia? Karena sekarang pemerataan itu belum dirasakan oleh banyak penduduk di Indonesia saat ini. Yang terakhir Pak Anies, ini soal mega-mega proyek. Indonesia saat ini memiliki banyak mega proyek yang kalau dilanjutkan bisa jadi membebani APBN kita yang cukup besar. Tapi kalau di stop, kita sudah keluar cukup banyak. Maju kena, mundur kena. Apa yang akan Pak Anies lakukan terhadap mega-mega proyek tersebut secara konkret? Terima kasih Pak Anies. Ya. Bung Retas, ketika saya bertugas di Jakarta, saya pun tidak memiliki partai politik. Dan diusung hanya 2 partai. Kemudian 7 partai lainnya itu tidak mendukung. Apa yang terjadi? Kita susun argumen yang masuk akal, lalu bicara dengan anggota-anggota dewan satu persatu. Saya ketemu dengan semua, termasuk anggota dewan yang partainya berseberangan dan sering mengkritik di media. Saya sampaikan argumennya, saya sampaikan manfaatnya. Saya percaya hal yang baik untuk masyarakat itu akan diterima. Ada situasi di mana mereka akan blok, terjadi itu. Kami mau menjual saham misalnya, akhirnya tidak bisa terlaksana. Tapi saya percaya persuasi. Dan pada akhirnya bargaining yang terkuat adalah dukungan dari rakyat. Sampaikan hal yang baik kepada rakyat, minta dukungan pada rakyat, itu jauh lebih powerful daripada dukungan dengan 1-2 partai. Di situ kekuatan utamanya. Kemudian keadilan. Keadilan ini konkretnya pertama, harus memastikan bahwa seluruh rakyat mendapatkan kebutuhan pangan yang tercukupi. Jangan lapar, jangan mereka tidak mendapatkan pasokan makanan. Kalau itu tidak terpenuhi, itu masalah. Dan ini nomor 1, bagaimana pangan itu berkeadilan. Yang memproduksi sampai mengkonsumsi, nomor 1. Yang kedua, sehat. Sehat itu artinya akses fasilitas kesehatan yang merata dan bantuan untuk hidup sehat dari mulai ibu mengandung sampai dengan lansia. Dan itu bisa dikerjakan oleh negara. Yang ketiga, pendidikan. Pendidikan yang berkualitas sampai tuntas. Dan yang keempat adalah membuka akses lapangan pekerjaan di tempat-tempat yang biasanya tidak ada akses pekerjaan. Di situ konsep keadilan itu dilaksanakan. Terakhir, soal mega proyek. Ini bukan selera, ini uang rakyat. Dan dibiayai dengan uang rakyat. Karena itu saya akan katakan ada 4 prinsipal. 1, harus berkeadilan. 2, kepentingan publik. 3, menggunakan data, common sense, akal sehat. Dan keempat, regulasi. Maka yang saya akan kerjakan adalah meminta asesmen objektif dengan 4 prinsip itu. Di tiap-tiap hal yang dianggap problematik. Kalau tidak problematik jalan terus. Tapi bila dianggap problematik, lakukan assessment, lalu laporkan kepada publik. Jadi bukan selera seorang presiden terpilih atau selera seorang menteri yang baru ditunjuk. Tapi ini dikerjakan oleh tim yang transparan, laporkan kepada publik, apa solusinya, bahas dengan publik, sehingga ketika itu dijadikan keputusan, maka publik tahu bahwa uangnya tidak sia-sia. Begitu jawabnya, makasih. Oke, cukup ya. Wah, gak tertib nih masnya nih. Tadi bilangnya 1. Kalau Pak Anies mah emang demen ngomong. Dia nuduh terus ya tadi udah ngomong. Dia lebih banyak ngomong dari saya dari tadi. Nah, iya Pak, maksudnya tadi tertib Pak 1 ya. Saya ini ngomong dibatasin. David ngomong gak pernah dibatasin. Gak ada menitnya buat David. Ya udah, ayo timer hidupin yuk. Ini 1 pertanyaan terakhir. Cepet-cepetan angkat tangan. Ya sabar dulu Bu, tunggu aba-aba dari saya Bu. Cepet-cepetan angkat tangan dan pertanyaannya kalau ngerasa nggak pedes, udah jangan nanya. Kita butuh yang pedes. Semacam mega proyek tadi tuh, pedes tuh. Ya. Pokoknya kalau tidak selevel mega proyek, enggak. Sabar dulu. 3, 2, 1. Turun dulu. 3, 2, 1. Ya masnya, buset kayak nonton dewa lu. Pakai flash. Yuk.
Satu pertanyaan tertib ya tolong. Ya. Ya, selamat malam Pak Anies. Perkenalkan nama saya Jilul. Ada Siapa namanya? Jilul. Jidul. Ya, Jilul, Jilul. Jilul, Pak. Jilul. Ya. Ini ada 4, cuma pertanyaan tertutup Pak, ya atau tidak. Ya, mungkin bisa dijawab. Kalau tidak mau dijawab, di skip bisa Pak ya. Mas bentar, si paling improv nih. Woi, kagak ada harganya MC di sini ya. Biar cepet kan, biar cepet. Buset dah. Enggak, Ini banyak saya- loh yang mau nanya. David, kalau gini nggak bisa. Nggak Ya, bisa tuh ya? benar, Bisa. harus tata aturan. Nggak bisa. Mas, Oke. Anda Oke. lagi mau memecah belah ini. Iya. Mas, Oke Pak, pendapat saja mungkin Pak ya. satu mas ya. Ya, dua ya. Satu, nawar. Ini terkait dengan agenda gerakan masyarakat sipil dan anak-anak muda selama periode kepemimpinan ini Pak. Ada 2 hal yang selalu dituntut dan diprotes. 1, Omnibus Law. 2, revisi Undang-Undang KPK. Nah, bagaimana sikap Pak Anies atau mungkin komitmen Pak Anies ketika nanti terpilih sebagai presiden di 2024? Itu saja Pak, terima kasih. Cakep. Bung Jilul, terima kasih. Jadi apa sih tantangan utama tentang 2 undang-undang ini? Tantangan utamanya adalah tidak memberikan kesempatan untuk perdebatan luas sebelum ini dibahas di Dewan. Dan tidak banyak kesempatan untuk pro dan kon ketika ini sedang diperdebatkan. Sesudah diketetapkan baru terjadi perdebatan. Jadi kalau saya akan lebih cenderung berdebat dulu, keras dulu di situ, baru nanti jadi ketetapan. Dan itu semua yang saya lakukan di Jakarta. Karena itu saya selalu sampaikan, di Jakarta itu kebijakannya prosesnya panjang tarik menarik, tapi sesudah tok diputuskan semua terima. Nah itu juga yang saya akan lakukan kepada aturan-aturan yang kemarin dianggap problematik. Panggil semua pihak yang berdebat, supaya cari jalan keluarnya. Negara itu nanti bisa memfasilitasi. Tapi bukan selera. Oh karena saya pengganti, saya batalkan. Oh saya mati. Bukan. Karena ini bukan soal membatalkan. Ini menghadirkan peraturan lebih baik yang memberikan rasa keadilan bagi semuanya. Bukan hanya 2 ini. Tapi peraturan-peraturan ini yang dianggap problematik. Seperti soal agraria. Seperti juga soal ketenaga kerjaan. Jadi oke, cukup 1 menit. Akan ada peluang revisi berarti Pak ya? Selalu, tidak hanya pada 2 ini. Semua undang-undang ada peluang untuk revisinya. Thank you. Terima kasih. Oke, mantap. Mas David, Gimana Pak? ini orang pertama yang ngasih salaman sama saya. Nah, wih yang tadi. Terima Ih, kasih, Apa Mas. kabar lu? Habis nanya langsung pergi, buset. Dan Mau ini diulang? tangannya tidak dingin. Oh aman Pak. Jadi dia nggak tegang tuh. Iya. Keren. Mohon maaf ya Mas, nggak bisa 4 ya. Si paling 4 pertanyaan. Baik Pak Anies, sudah cukup Pak. Waktunya Pak. Siap. Mohon maaf kan tadi emang Bapak bilang saya nggak dibatasin. Terus terang saya juga pengennya cepet-cepet Pak, buru-buru. Bener Pak, ayo kita berdiri sama-sama Pak. Udah. Kalau Ini Bapak saya mah- udah selesai. Ini. Sudah selesai Pak. Kalau Bapak makan enak ngajak istrinya kemari. Saya udah ditanyain Pak sama istri saya di rumah. Disuruh ganti galon. Boleh Pak, mari kita ke depan sama-sama Pak. Gimana Pak perasaannya? Perasaannya ya kayak jawab pertanyaan aja pertanyaannya. Ya jawab pertanyaannya. Kayak jawab pertanyaan. Udah cukup pedes nggak menurut Bapak dari sekian banyak orang yang nanya tadi? Gimana? Kalau menurut teman-teman gimana? Lanjut, si paling lanjut loh. Mentang-mentang di kota nih, ntar dulu dong. Ada batasnya ya Pak ya, kita sudahi dulu Pak acara Desak Anies pada malam hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah 2 segmen, sudah lebih dari 10 pertanyaan Bapak Anies telah menjawab dengan lugas, telah mengklarifikasi apa yang ada di kepala kita selama ini, apa yang menjadi kegelisahan kita sebagai anak muda. Sebagai anak muda, apa yang menjadi keresahan kita sebagai anak muda, langsung dijawab dengan lugas dan diklarifikasi oleh Pak Anies Baswedan. Nah sekarang kita kasih kesempatan untuk Bapak, sekarang saya kan tadi udah ngomong terus nih Pak, kata Bapak. Nah Ya. saya berhenti ngomong, silakan Bapak mau ngomong apa. Dan enggak saya kasih timer. Ini masa nggak dikasih timer? Ya,
Tapi jangan panjang-panjang juga Pak. Siap. Silakan tepuk tangan untuk Pak Anies Baswedan. Terima kasih teman-teman semua yang sudah ikut hadir di sini, ikut memberikan pertanyaan. Kita berada di Jakarta yang sebentar lagi akan merasakan peringatan kemerdekaan yang ke-78. Ketika Republik ini didirikan, orang-orang yang berkumpul adalah people of ideas. Orang dengan gagasan, orang dengan wawasan, yang kemudian mereka tuliskan itu menjadi sebuah gagasan Republik Indonesia yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Itu adalah cita-cita, itu tujuan, itu janji. Kemudian kita mulai action. Actionnya kapan? Mulai kita merdeka sampai dan sekarang. Lalu kita melihat accomplishment. Nah, saya ingin mengajak kepada semua, di dalam proses pemilihan umum yang akan terjadi besok, Pilpres, itu adalah fase 5 tahunan di mana bangsa ini menentukan arah 5 tahun ke depan dalam action untuk mendapatkan cita-cita pendiri Republik. Cita-citanya apa? Masyarakat yang adil dan makmur. Keadilan sosial itu menjadi kalimat penutup. Kita ingin itu terjadi. Nah, karena itu saya mengajak kepada semua, mari menilai gagasannya, menilai actionnya yang sudah dikerjakan oleh tiap-tiap kandidat yang ditawarkan kepada kita. Lihat rekam jejaknya dan ditambah lagi accomplishment-nya. Gagasan, action, accomplishment. 3 itu disandingkan. Lalu pilih yang menurut kita rekam jejak 3 aspek itu paling bisa membawa Indonesia lebih baik. Karena disitulah kita menentukan pilihan. Bukan atas apa yang dikatakan orang tentang si calon. Tapi penilaian kita tentang si calon. Saya bisa dinilai berdasarkan kata orang. Dan bila orang itu menyukai, maka penilaiannya katanya akan baik. Bila dia tidak menyukai, maka kita akan dengar kata yang negatif. Tapi kita semua orang yang memiliki akses pada informasi. Kita bisa menilai dengan objektif. Jadi saya mengajak kepada semua di pemilu dan pilpres, manfaatkan untuk melihat rekam jejak, 3 aspek, apa gagasannya, apa action-action yang pernah dikerjakan, dan apa accomplishment yang pernah dilakukan. Dari situ kita bisa memprediksi. Bila minim gagasan, besok juga akan minim gagasan. Bila minim action, besok juga minim action. Bila minim accomplishment, besok juga akan minim accomplishment. Tapi bila kemarin banyak gagasan, besok akan banyak gagasan. Kemarin banyak action, besok banyak action. Kemarin banyak accomplishment, besok akan banyak accomplishment. Rekam jejak menjadi dasar untuk memilih, memproyeksikan ke depan. Itulah harapan kami, di mana saya sebagai salah satu yang mendapatkan amanat untuk menawarkan 3 itu. Kami sampaikan rekam jejaknya, kami sampaikan gagasannya. Insya Allah kami percaya rakyat Indonesia dari dulu memiliki kemampuan untuk memilih pemimpin sesuai dengan zamannya, sesuai dengan tantangannya. Dan anak muda, Anda pemilik masa depan. Pemilu bukan tentang masa lalu. Pemilu bukan tentang yang kemarin. Pemilu pilpres adalah tentang masa depan. Jangan biarkan keputusan tentang masa depan diambil oleh orang lain. Anak muda, ambil keputusan, tentukan masa depan lewat pemilu dan pilpres 2024. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.